Hai guys, masih banyak banget orang yang percaya kalau penggunaan 12 simbol hewan di Chinese Metaphysics atau show itu melambangkan elu. Ya, sehingga banyak istilah, aduh anak lu show babi ya. Oh, pasangan lu show babi. Jangan deh, males kayak babi, jorok orangnya. Ya kan? Aduh, show kerbau. Aduh, show kerbau juga capek. Kerjanya diarahin orang terus, hidungnya dicucuk soalnya dikontrol sama orang. Oh, show ular. Jangan partneran sama orang show ular, orangnya licik. Apa, bini lu show tikus, aduh tikus juga capek, dia bikin lu susah, dia mengerat sampai dia dapat apa yang dia mau, capek. Lu show ayam, aduh show ayam pagi deh masih bagus, kalau show ayam siang itu rezekinya udah hilang. Nah, sering gak sih lu mendengar atau bahkan mungkin lu termasuk orang yang mempercaya hal seperti itu? Nah, di video kali ini I'm here for you untuk mengajarkan sesuatu konsep mengenai Chinese Metaphysics dengan benar, ya, karena apa yang tadi gua sampaikan that's totally rubbish, itu ngaco banget, itu mitos guys, ya, itu mitos. So I'm here to tell you, to share with you the knowledge behind the Chinese Metaphysics. Perkenalkan, nama gue Tony Chia, your personal life and business coach. Gue mempelajari mengenai misteri takdir, nasib, dan tanggal lahir seseorang. Ya, jadi I'm here to tell you that penggunaan 12 simbol hewan di Chinese Metaphysics itu got nothing to do with you. Ya, penggunaan 12 hewan di Chinese Metaphysics itu sama seperti kita menggunakan 12 nama bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, di mereka di Chinese Metaphysics mereka menggunakan simbol hewan untuk merepresentasikan, menandakan perubahan sebuah siklus musim, perubahan siklus tanggal, perubahan siklus energi. Nah, mereka menggunakan simbol hewan supaya lebih mudah untuk dimengerti dan untuk dideteksi oleh orang, untuk dipelajari oleh orang-orang saat itu. Ya, jadi kalau ada orang bilang, aduh lu show babi ya, lu pasti jorok deh, pasti males deh. Lu jangan, ya bener, gue males tuh, gue jorok. Lu jangan aminin ya, karena itu ngaco. Alright guys, so di video pendek ini minimal lu belajar satu poin. Oh, ternyata penggunaan 12 nama hewan bukanlah menandakan lu, tapi itu hanya sebuah representasi simbol yang memudahkan orang zaman dulu untuk mempelajari, menguasai, dan mengenal tentang perubahan siklus energi, perubahan musim, dan formasi bintang. Alright guys, jadi di beberapa video gua ke depan, karena we are entering the year of Water Tiger 1 Februari 2022, banyak yang akhirnya bacain dong tentang forecast 2022, ya kan? Seolah-olah mereka berpikir kalau ramalan itu ada. Dan di beberapa video gue yang lalu, gue udah bilang bahwa ramalan itu tidak ada. Jangan pernah percaya ramalan, ya. Meskipun gue seorang practitioner, seorang reader, gue tidak percaya ramalan. Karena di Chinese Metaphysics yang benar, kita mempelajari bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama oleh takdir, yaitu oleh langit. Langit atau takdir berbicara mengenai sesuatu yang lu nggak bisa ubah, lu hanya bisa terima. Itu, ya. Jadi takdir bicara mengenai lu lahir sebagai pria, sebagai wanita, lahir dengan rambut hitam, lahir dengan rambut bule, lahir dengan kondisi ekonomi, background, lingkungan, negara, di mana lu tempat lu ada, itu takdir lu nggak bisa milih. Ya, tapi penting untuk kita mendeteksi what's been given to us. Jadi kita tahu. Sama seperti kalau lu lihat di aplikasi ramalan cuaca, mereka bilang, oke guys, nanti bulan Februari akan hujan. Lalu bulan Juni sampai bulan Agustus akan kemarau dengan suhu seperti ini. That's takdir. Ingat ya, itu kita mempelajari takdirnya doang. Mengenai langit, yang mengenai salah satu dari 3 hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Penting untuk kita tahu supaya kita tahu harus gimana. Kalau lu tinggal di Australia dan lu tahu kalau bulan November, Desember, Januari itu winter, which is itu emang benar winter, ya udah itu takdir, itu langit yang menentukan. Ya, lu mau ngapain? Ya, that's the big question, lu mau ngapain? Nah, yang kedua, kehidupan kita ditentukan oleh lingkungan atau keberadaan di mana kita berada. Makanya di sini kita sebut sebagai Feng Shui. Kalau lu ada di ruangan komputer, di ruangan server, lu kerja full di situ, di ruangan itu, radiasi itu akan membuat lu lemah, akan membuat lu rentan, akan membuat lu mudah sakit, mudah stres. Jelas ya? Nah, kalau lu berada di daerah pegunungan atau di daerah padang gurun, ya tentu itu akan membentuk
kekuatan tubuh lu, ya, itu akan beda. Jenis makanan tempat di mana lu berada akan juga membentuk lu, paham ya? Jadi tempat di mana lu berada mempengaruhi lu. Nah, kalau lu bisa tahu, tentu lu bisa make a better decision untuk mau ngapain nih, untuk bagaimana menyingkapi ini nih, jelas? Nah, yang ketiga, kehidupan lu ditentukan oleh diri lu sendiri berdasarkan keputusan-keputusan yang lu buat, dan ini yang disebut sebagai nasib. Ya, di dalam reading kita tidak membaca nasib seseorang. Kita membaca mengenai forecast, mengenai prediksi, hal-hal yang mungkin akan lu hadapi. Tapi apakah ini akan lu hadapi atau tidak, hasilnya baik atau buruk, semuanya it's up to you. Karena tergantung lu membuat keputusan. Contoh, lu lagi jalan, lu ketemu cewek, that's takdir. Tapi apakah lu mau menjalin hubungan sama cewek ini, mau menikah dengan dia, itu nasib. Jelas ya, jadi jangan pernah untuk datengin orang dan bilang, tolong baca nasib gue dong, baca nasib gue gimana nih di tahun 2022, gue hoki atau enggak. Hoki atau enggak, itu ditentukan seberapa lu siap, seberapa lu mempersiapkan diri lu, mengupgrade skill lu, dan menciptakan kesempatan. Karena ketika skill ketemu dengan kesempatan, itu hoki. Ya, hoki is something that you can create. Jadi jangan pernah tanya hoki gue gimana. Emang kalau dibacain hokinya bagus terus lu gimana? Lu mau ngapain? Kalau lu nggak ngapa-ngapain kan sama aja bohong. Jelas gak? Ya, banyak orang mereka baca buku ramalan 2022, ya kan? Lalu seolah-olah kalau ramalannya bagus, mereka pikir yes, tahun 2020 bagus, asik nih, ya, mantep. Udah, dan mereka do nothing about their life. Ya, itu ngaco banget. Ya, dan sebaliknya pada saat mereka baca buku prediksi 2022 dan katakanlah kurang baik, mereka menjadi patah semangat, menjadi nggak pengen ngapa-ngapain. That's totally wrong. Ya, mindsetnya salah. Jadi di beberapa video gue ke depan, gue akan share with you the forecast of 2022. Tapi gue mau pastikan lu dapat fondasi ini benar. Ya, jadi apapun yang lu baca nanti, tujuannya adalah sebuah guidance. Sama seperti lu dari Tangerang mau ke Pluit, biasanya 25 menit. Tiba-tiba lu cek di Google Map, lu dikatakan 1,5 jam. Nah, pada saat lu mendapati 1,5 jam, ini adalah forecast. Ya, dia ngasih tahu macetnya di mana, kenapa bisa 1,5 jam. Itu doang ya. Nah, apa yang lu mau lakukan setelah lu dapat informasi ini? Inilah nasib. Apakah lu kemudian memutuskan untuk membatalkan meeting lu? Apakah kemudian lu memutuskan untuk pergi lebih cepat supaya tetap sampai di tempat on time? Itu nasib. Ya, jadi apapun yang lu dengar di video gua, beberapa video gua ke depan, itu seperti Google Maps. Ya, what are you going to do with it? Itu it's all up to you, karena kehidupan lu, nasib lu ditentukan di tangan lu sendiri. Ya, lu berantem sama bini lu, berantem sama laki lu, ya kan? Lu mau maafin, lu mau move on, lu mau coba buka lembaran baru atau enggak? Itu nasib. Kalau lu memutuskan untuk tetap kekeh dengan kepahitan lu, tetap kekeh dengan keselnya lu, ya udah, nanti lu jadi sakit-sakitan, lu jadi lemah, hubungan lu tambah hancur, tambah retak, tambah dingin, tambah habis. Ya udah, itu nasib. Tapi lu nggak boleh salahin langit, karena itu sepenuhnya karena keputusan yang lu buat. Nah, jadi poin kenapa gue share video ini di awal of the year of Water Tiger, tujuannya supaya lu bisa make a better choice of your life, ya, supaya lu bisa do something about your life. Kalau lu berpikir gue mess up banget ya, hubungan gue sama pasangan gue hancur banget ya, ya udah, do something about it, okay? Make a better decision, make a wise choice, ya. Itu ya, jadi itu aja guys ya. Di video kali ini gue cuma mau sampaikan pesan ini, dan I'll see you in the next video. Dan ingat guys, penggunaan nama hewan di dalam Chinese Metaphysics tidak melambangkan lu, karena lu anak Tuhan, jadi jangan mau disamakan dengan hewan. Alright guys, tapi kita akan menggunakan simbol hewan di beberapa video ke depan, karena kita udah paham, karena penggunaan simbol hewan hanya sebuah representasi, sebuah penggunaan istilah, sama seperti kita menggunakan Januari, Februari, Maret, sama. Alright guys, dari saya Tony Chia, your personal life and business coach. Semoga bermanfaat, and till then, bye-bye.